Puji Tuhan. Saudara merasa diberkati hari ini? Ya, puji-pujian yang sungguh menguatkan kita, saudara ya. Oleh karena itu, hari kesempatan yang terbaik ini kita akan terus semakin dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, sehingga kita boleh merasakan lebih lagi kekuatan yang datang dari Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita akan siapkan nanti kita tentunya Bapak Ibu Saudara untuk kita kembali sama-sama terima firman Tuhan, supaya firman Tuhan benar-benar memberkati kehidupan kita semuanya. Saudara siap diberkati Tuhan? Haleluya. Kita akan buka kitab kita di dalam suratan Yakobus. Yakobus pasal 1. Yakobus 1 ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-8. Kita akan baca bergantian, nanti ayat yang ke-8 kita akan baca bersama-sama ya. Sudah ketemu? Ya, Yakobus 1 ayat 2 sampai yang ke-8. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila kamu ada yang kekurangan iman, hendaklah kamu memintakan kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membagi-bagikan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah yang memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. 8 kita baca sama-sama, 2, 3. Sebab orang yang membuat hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, kali ini saya akan masih menyampaikan firman Tuhan berkaitan dengan iman, yaitu mengenai iman yang teruji, ya, iman yang teruji. Hari minggu yang lalu juga sudah saya sampaikan berkaitan dengan iman, ya, judulnya apa saudara, ini masih ingat? Berjuang untuk mempertahankan iman, maksudnya. Ya, itu memang sangat penting sekali, ya, supaya kita benar-benar bisa mempraktekkan iman. Ya, saya tegaskan kembali Bapak Ibu Saudara, iman bukan sekedar perasaan, iman bukan sekedar pikiran, iman bukan sekedar angan-angan, bukan sekedar keyakinan, tetapi iman itu berbicara mengenai cara hidup kita, gaya hidup kita. Itu disesuaikan dengan kebenaran firman Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, itu yang perlu kita garis bawahi, ya, supaya kita benar-benar bisa menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas di dalam kita memiliki iman kita. Ya, nah, oleh karena itu kali ini Bapak Saudara, kita akan kembali belajar bagaimana supaya kita benar-benar memiliki iman yang teruji ini. Ya, memiliki iman yang teruji. Bapak Ibu Saudara, sesuatu itu akan dianggap layak atau pantas ketika, ya, itu sudah masuk dalam tahap yang namanya ujian. Ya, saya ulang lagi, sesuatu itu akan dianggap layak atau pantas untuk dipakai, ya, ketika sudah masuk dalam tahap ujian. Ya, misalnya, ya, kalau berkaitan dengan barang, ya, itu tentu sebelum dipasarkan lalu kemudian dipakai, Bapak saya. Contohnya, ya, seperti sepeda motor, Bapak itu saya, kendaraan, mobil dan sebagainya. Tentu itu sudah masuk tahap ujian. Ya, sebelum dipasarkan, apalagi dipakai. Ya, nggak mungkin asal dibuat kemudian langsung pasarkan saja. Tentu masuk dalam tahap uji. Ya. Yang sudah masuk tahap uji saja ada yang komplain dulu saya, beberapa waktu yang lalu pernah viral, ya, ada sepeda motor yang kerangkanya patah, sudah digadang-gadang, ya.
Jadi dari pihak yang membuat itu ya disalahkan. Ya. Tapi sebenarnya sudah masuk proses pengujian. Ya. Itu bisa patah karena orangnya sendiri nggak bisa menghambat sebenarnya. Bisa saja teropos artinya bisa patah karena karakter begitu sebenarnya. Tetapi sebelumnya sudah masuk dalam tahap ujian. Ya. Termasuk barang-barang yang lain, apapun dosa Tuhan itu sudah masuk dalam tahap pengujian sebelum dipakai. Ya. Termasuk berkaitan dengan manusia, pekerjaan, Bapak Saudara. Ya. Ketika seorang sebelum masuk dalam pekerjaan atau menjadi karyawan dan sebagainya, tentu dia juga akan masuk dalam ujian. Ya. Tes seperti itu Bapak Saudara. Bukan saja sekarang wawancara langsung, bukan hanya itu. Tetapi tes dengan cara-cara yang sebelumnya tidak diketahui oleh yang ada tes gitu. Ya, misalnya ada sebuah video dengan Tuhan yang menampilkan ada seorang yang mau wawancara maksudnya. Tapi di tengah perjalanan dia sudah dites dulu. Ya. Dia diketemukan dengan salah seorang yang sedang bermasalah. Ya. Misalnya mobilnya nggak bisa bensin dan dia minta tolong untuk diberikan bensin terhadap orang yang sedang melintas, dan orang ini yang akan menuju ke wawancara tadi. Ya. Ada salah satu seorang ketika dia mengerti itu dia menolak untuk menolong memberikan bensin karena dia buru-buru akan wawancara. Nah, ada orang kedua juga sama, dia menolak karena buru-buru dia akan wawancara. Kemudian ada lagi satu orang yang ketiga, seorang laki-laki, dia kemudian berhenti, dia menolong salah seorang ibu itu yang sedang kehabisan bensin, kemudian dia belikan bensin, dan setelah itu dia cepat-cepat ke tempat wawancara. Nah, ketika sudah sampai di wawancara, tiga-tiganya tadi nyampe ke tempat wawancara. Yang satu, yang cewek-cewek tadi ditolak, karena dia tahu, kaget, ternyata bosnya itu adalah yang tadi minta tolong di jalan. Yang kedua, cewek kedua juga ditolak karena dia juga menolak waktu dimintai tolong. Walaupun yang dua-dua ini memiliki pendidikan yang cukup tinggi, sedangkan yang laki-laki itu cuma SMA, lulusan SMA, tetapi dia malah justru diterima karena dia peduli dengan si ibu tadi, bosnya tadi, walaupun dia tadinya tidak tahu. Dilihat dari situ bahwa dia memiliki orang yang cerdas, orang yang peduli. Nah, jadi nanti kalau pas bekerja, jangan-jangan hanya sergap rajin ketika ada bosnya, ketika nggak ada bosnya leha-leha. Seperti itu. Makanya dia dipilih orang yang sungguh-sungguh bertanggung jawab. Dites, masuk tes dulu bagusnya. Nah, begitu pula seperti pendidikan, sekolah atau kuliah, tentu harus melalui ujian. Seperti itu. Kalau benar-benar mau dinyatakan lulus dan layak sebagai lulusan dari pendidikan yang ditempuh. Nah, ini apalagi berkaitan dengan iman, bagus. Iman kita itu juga harus masuk dalam tahap ujian. Kalau kita benar-benar mau dinyatakan bahwa kita layak nantinya kita berhadapan di hadapan Tuhan. Nah, ini perlu diuji, Bapak Ibu. Perlu diuji. Nah, makanya Bapak Saudara yang dalam Tuhan, kita harus belajar di sini, apa yang harus kita lakukan ketika kita masuk dalam tahap ujian ini, Bapak Saudara. Nah, kembali ke ayat yang kedua, ini harus kita perhatikan. Yakobus 1 ayat kedua, kita baca bersama-sama lagi. 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai percobaan. Yang harus kita lakukan ketika kita sedang masuk dalam ujian iman kita
kita harus tetap berbahagia. Amin. Berbahagia maksudnya. Nah ini kita perhatikan sini, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, ini bukan pencobaan disebabkan karena diri kita sendiri, saudara. Ini ada yang disebabkan karena diri kita sendiri, saudara. Sebagaimana yang ditulis di ayat yang ke-14 dari pasal yang sama, pasal 1 ayat 14 di situ. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri karena dia diseret dan dipikat olehnya, dan keinginan itu telah dibuai dan ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang ia melahirkan maut. Bukan percobaan yang dibuat oleh kesalahan diri kita sendiri, tetapi pencobaan di sini adalah pencobaan yang memang diizinkan oleh Tuhan. Memang Tuhan tidak pernah mencoba itu. Ya, ini bisa saja dengan berbagai cara, dengan berbagai hal, dengan berbagai masalah dan sebagainya. Itu memang diizinkan oleh Tuhan. Bukan Tuhan yang melakukan, tetapi itu diizinkan oleh Tuhan terjadi atas hidup kita. Ya. Maka kita harus tetap berbahagia. Amin, saudara. Tetap bersukacita. Kenapa? Ya. Karena saudara, ketika kita bersukacita, itu ada kekuatan. Sukacita itu berasal dari Tuhan. Amin, saudara. Ya. Tadi puji-pujian tadi kalau sudah perhatikan, ya itu sangat cocok sekali dengan firman yang akan saya sampaikan hari ini. Ya. Dimulai dari terima sukacita surga. Itulah kita renungkan bahwa saya ini pujian. Terima sukacita surga, itulah dan terus yang ada kecil. Terus mana mas? Dan saya tertarik di remnya apa? Haleluya, kau ada dalam hatiku. Nah itu takkan kita nantikan bersama-sama saja. 2, 3. Haleluya, kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhimu. Dan perhatikan kalimat di pujian ini, Bapak. Ini sungguh nyata. Amin. Ketika kita bersukacita itu ada kekuatan. Amin, saudara. Sukacita itu berasal dari dalam. Beda dengan sekedar ya senang yang disebabkan karena kondisi yang ada di sekitar kita, yang ada di luar kita, yang bisa dilihat dengan mata jasmani kita. Itu akan cepat berubah. Saat ini sukacita senang, beberapa menit kemudian bisa berubah, hilang, sedih, nangis dan sebagainya. Tetapi kalau sukacita dari dalam itu digerakkan oleh Tuhan, itu merupakan energi yang datang dari Tuhan. Itu kekuatan yang datang dari Tuhan. Amin, saudara. Ya, makanya kita tidak boleh patah semangat tadi di kata remnya tadi. Takkan hilang kekuatan. Kita tidak boleh putus asa. Amin, saudara. Ya, karena kita akan datang kekuatan yang datang dari Tuhan. Ini kunci. Ketika kita sedang masuk dalam tahap ujian iman kita, yang harus kita lakukan adalah tetap bersukacita. Amin, saudara. Ya, memang sepertinya bertolak belakang dengan apa yang harus kita hadapi. Bagaimana kita bersukacita sementara kita harus menghadapi masalah yang cukup berat, yang dengan kekuatan manusia kita sudah tidak mampu. Bapak saudara, tetapi kebenaran firman Tuhan beda. Kebenaran firman Tuhan mengajarkan, menuntun kita supaya kita tetap bisa bersukacita. Amin, saudara.
Ini yang harus kita lakukan. Sehingga disitulah kita bisa menikmati kekuatan yang datang dari Tuhan. Ya. Ini yang harus kita lakukan. Ya. Kita renungkan Bapak Saudara Tuhan ya, di mana bahwa ada filsafat dunia. Ya, filsafat dunia itu ketika sedang ada satu masalah, ya, itu mengajarkan supaya kita bisa tenang. Ya, itu memang cukup bagus, ya, cukup bagus. Tetapi ajaran kekristenan itu mengajarkan kepada kita ketika kita harus menghadapi pencobaan, kita harus berbahagia, kita harus bersukacita. Ya. Ini bedanya dengan ajaran dari dunia. Bukannya sekedar tenang, Bapak Saudara, tetapi lebih daripada itu bahwa kita harus berbahagia, kita harus bersukacita. Karena apa? Ya itu tadi saya sudah sampaikan, ada energi dan kekuatan yang datang dari Tuhan. Ya, untuk kita bisa rasakan di dalam diri kita. Amin, saudara. Dan karena Tuhan kita adalah memang kekuatan kita. Amin, saudara. Ini harus kita renungkan. Ya, ketika kita masuk dalam tahap ujian, yang harus kita lakukan adalah kita tetap bersukacita. Nah, lalu apa yang terjadi dalam hidup kita, saudara? Ketika kita sudah masuk dalam tahap ujian, kita lihat selanjutnya di ayat ketiga di situ. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu tak akan menghasilkan ketekunan. Ketika kita masuk dalam tahap ujian, kita akan semakin tekun. Orang yang semakin tekun akan semakin kuat. Dia tidak mudah tergoyahkan oleh situasi kondisi apapun. Tekun itu sabar, ulet, telaten, nggak boleh gigi, ya kan? Ada sebutan Bu Ida Pak ini, ya gigi, ya kuat, tekun, ya. Bapak Saudara, ini tekun, pantang menyerah, tidak terpengaruh situasi kondisi apapun yang ada di sekitar kita, ya, akan menjadi tekun, menghasilkan yang namanya ketekunan. Kita akan semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita semakin intim dengan Tuhan, kita akan semakin akrab dengan Tuhan, kita akan semakin melekat dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Ketika kita sudah masuk dalam tahap ujian, bukan justru kita semakin menjauh. Semakin menjauh kita akan semakin kendor. Semakin menjauh iman kita akan semakin luntur. Semakin menjauh iman kita akan semakin jatuh. Oleh karena itu Bapak Saudara Tuhan, mari kita terus kuatkan iman kita, supaya kita semakin teguh di dalam Tuhan, semakin kuat di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, selanjutnya di sini, ya. Ada yang keempat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh apa? Buah yang matang, ya, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ketika kita terus tekun di dalam Tuhan, ini akan bisa menghasilkan buah. Amin, saudaraku, menghasilkan buah yang matang. Maksudnya iman kita betul-betul berkualitas di hadapan Tuhan. Ya, gambarannya seperti buah yang matang, betul-betul matang, bukan busuk sudah, ya, tetapi betul-betul matang. Ya, ketika matang itu kan bisa dinikmati. Amin, saudaraku. Tetapi kalau masih setengah matang, ya kalau kayak seperti mangga setengah matang, rasanya kecut, saudaraku. Apalagi kalau masih mentah, rasanya lebih kecut lagi. Ya, tetapi ketika sudah matang, itu pasti enak, saudara. Ya, enak. Pisang seperti itu, ya kalau sudah matang ya masih sepet, sudah ya. Kalau sudah matang, enak, manis. Ya, tapi kalau kematangan tidak enak, saudara. Ini matang, ya, matang, memperoleh buahnya, ya. Supaya apa? Maksudnya supaya hidup kita ini menjadi sempurna dan utuh di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Ini yang menjadi rencananya Tuhan atas hidup kita, visinya Tuhan atas hidup kita, tujuannya Tuhan atas hidup kita. Kenapa kita dijadikan anak-anak? Supaya kita benar-benar iman kita menjadi utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Amin, saudara. Yang dimaksud tak kekurangan ini adalah
bukan kepada materi, jasmani dan bagian bawah sadar ini bukan, tetapi yang berkaitan dengan hikmat. Karena ini penting. Ya. Sebab ketika seseorang kekurangan hikmat akan banyak salah jalan. Ini kita renungkan. Banyak salah jalan, banyak salah keputusan, banyak salah langkah, banyak salah melakukan sesuatu. Ketika kekurangan hikmat, ketika tidak memiliki hikmat, makanya hikmat itu sangat penting atas hidup kita. Amin, saudara. Kita harus betul-betul memiliki hikmat. Ini harus kita kejar. Makanya ketika kita tidak memiliki hikmat, yang harus kita lakukan adalah kita meminta hikmat. Amin, saudara. Kita minta hikmat kepada Tuhan. Sebagaimana yang diajarkan di sini, supaya kita minta hikmat kepada Tuhan. Dan ketika kita minta hikmat kepada Tuhan, kita tidak boleh bimbang, kita tidak boleh ragu-ragu. Ya, sebab orang yang ragu-ragu itu digambarkan seperti gelombang laut yang diembang-ambingkan dan kemari oleh angin. Ya. Tidak ada pendirian. Ya, tidak ada pendirian. Ya. Sehingga akan tergoncangkan, ya, akan tergoyahkan oleh berbagai-bagai situasi kondisi yang ada. Tetapi ketika kita fokus kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, totalitas, ya, berserah kepada Tuhan, disitulah kita akan bisa menikmati apa yang kita minta, yaitu hikmat yang datang dari Tuhan, yang sehingga bisa menuntun perjalanan hidup kita agar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Ya, ini harus kita lakukan kalau dalam Tuhan, ya. Sebagaimana yang dituliskan di sini, ya, di ayat yang ke-6 ini, adalah yang mintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diembang-ambingkan dan kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari itu Tuhan. Kita nggak dapat apa, ya. Oleh karena itu di sini diingatkan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidup. Mari kita renungkan, sudahkah kita serius dengan Tuhan? Sudahkah kita sungguh-sungguh dengan Tuhan? Sudahkah kita melekat dengan Tuhan? Sudahkah kita berserah secara total kepada Tuhan, ya, atas hidup kita? Ya. Ketika kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan, kesulitan, cobaan, apapun yang besar, itu tujuannya bukan untuk menjatuhkan kita, tetapi tujuannya untuk bisa menjadikan iman kita itu menjadi berkualitas. Amin, saudara. Menjadi iman yang teruji, supaya iman kita menjadi utuh dan sempurna di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Oleh karena itu, Bapak Saudara dalam Tuhan, mari saat kita menghadapi tantangan apapun, kelihatan apapun, Bapak Saudara, kita tidak boleh lemah, kita tidak boleh mudah berputus asa, tenggelam dalam kesedihan, tenggelam dalam keterpurukan dan sebagainya, Bapak Saudara dalam Tuhan. Tetapi kita harus tetap bangkit. Yang harus kita lakukan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Disitulah kita bisa menikmati kekuatan yang datang dari Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, bagaimana puji-pujian tadi di ujian yang sukacita tadi, Bapak, yang tertawa tadi judulnya, ya, walau sana sini situ sini, kita tetap bersorak-sorak, tetap tertawa. Tapi ada satu yang saya kurang setuju, kalimat ini, yang mana? Walau sana sini situ pusing. Yang sininya itu saya nggak setuju. Sininya itu dibuang. Kalau sininya dibuang berarti kita ikut pusing, itu maksudnya, ya. Nah ini, ya, tapi karena itu sudah diciptakan, ya, sang pencipta lagunya, ya, kita jangan berubah, ya. Tetapi yang penting kita tidak praktekkan, kita ikut-ikutan walau sana situ bukan sini, ya, biarin yang di luar sana yang pusing, tetapi di sini tetap bersuka, tetap bisa tertawa. Amin, saudara. Itu luar biasa. Lalu pujian masuk firman Tuhan tadi juga ada kekuatan. Ya. Tadi gimana pujian firman Tuhan tadi? Yang menjadi manusia yang kata tadi,
Yesuslah juru selamat. Terus ku akui dalam ada kata-kata yang ya terus mas coba Yesusku kau juru selamatku. Mau dinyanyikan bareng-bareng. Ku akui kau Tuhan bagi. Benar, kita akui Tuhan kita. Kau naik terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Lagi. Yesus kau juru selamatku. Kita akui. Ku akui kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Amin, saudaraku. Ya. Sebelum terakhir tadi mas, sebelum ini kau terang bagi saat di saat kita menghadapi kegelapan, di saat kita sudah menghadapi kebuntuan, kita ada jalan, kita ada terang, masih ada bisa menemukan jalan keluar atas hidup kita. Amin, saudara. Itu sebabnya kita harus akui bahwa Yesus satu-satunya juru selamat kita. Amin. Satu-satunya juru selamat kita. Ya. Bukan hanya nanti ketika kita sudah dipanggil oleh Tuhan, tetapi sementara kita di dunia ini pun kita sudah menikmati keselamatan yang kita oleh Tuhan. Amin. Penyertaan Tuhan, kepedulian Tuhan itu atas hidup kita. Kuncinya, mari kita tetap percaya pada Tuhan. Kita akui Dia setiap langkah-langkah. Kita ikuti Dia. Kita nurut dengan Tuhan. Sehingga setelah kita akan menikmati kekuatan yang kita dari Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Jadi Bapak Saudara yang kasih Tuhan, inilah renungan kebenaran firman Tuhan saat ini, walaupun singkat, tapi ini biarlah kembali menguatkan di dalam iman kita. Biarlah iman kita semakin hari semakin benar-benar teruji. Ya, walaupun kita harus menghadapi banyak tantangan di lubang hidup, ya coba apapun bahasanya kita tidak boleh lemah dan putus asa, tetapi kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Ya, karena kalau kita berhasil menghadapi itu semuanya, iman kita akan semakin berkualitas di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Sehingga kita bisa menjadi utuh dan sempurna di hadapan Tuhan, sehingga kita tidak kekurangan sesuatu apapun di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Berkat Tuhan, Tuhan memberikan sama kita semua. Mari kita kembali berdiri. Haleluya.